Episode 84, ke dokter. Lucy kini sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dia ingin menemui sahabatnya. Setelah beradu pendapat dengan Delano, akhirnya pria bucin itu mengizinkan Lucy pergi dengan Marco dengan catatan jaga jarak aman. Bahkan sebelum berangkat pun Marco sudah mendapat ultimatum dari Delano. "Marco, maaf ya, sikap suamiku sangat kekanak-kanakan," ucap Lucy canggung. "Tidak apa-apa Nona, itu wajar saja, bagaimanapun Nona adalah wanita yang paling Tuan Delano cintai. Jadi dia akan memperlakukan Anda dengan sangat istimewa. Saya pun juga jika kelak memiliki tambatan hati akan saya jaga sepenuhnya, karena zaman sekarang banyak sekali godaan di luar sana." "Ya, kamu benar, apalagi sekarang mencari yang tulus itu sangat sulit. Kebanyakan dari mereka selalu memandang status sosial seseorang. Bahkan ada yang rela berhutang demi menutupi gaya hidup, tapi akhirnya mati gaya karena terlilit hutang besar." Dari balik spion Marco tersenyum samar. Ia pernah mendengar kehidupan pahit yang pernah nona mudanya jalani, dan Marco sempat salut dengan Lucy. Kini Lucy sepertinya terbawa suasana dengan topik pembicaraan yang dia bawa sendiri sehingga dia terlihat kesal. "Kita sudah sampai Nona." Marco menatap Lucy dari kaca spion karena dia dilarang bertatap muka langsung dengan Lucy, dan larangan itu dicetuskan oleh Delano. "Turunlah, temani aku. Rasanya jika masuk ke rumah sakit besar seperti ini aku takut tersesat." Saat turun dari mobil, Lucy merapikan lagi penampilannya. Outfit yang Lucy kenakan saat ini adalah celana kulit berwarna coklat susu dan inner atasan tanpa lengan berwarna navy serta outer berwarna coklat terang, dan ia juga mengenakan flat shoes berwarna putih serta menenteng headbag berwarna navy senada dengan innernya. Penampilannya sama sekali tidak menunjukkan jika dia putri orang kaya. Marco berjalan di belakang Lucy seraya mengamati kondisi di sekitar, berjaga-jaga jika ada bahaya mengintai. Lucy tiba di depan pintu kamar Lisa. Dia mengetuk perlahan. Setelah diizinkan masuk, Lucy langsung memeluk Lisa yang saat ini sedang duduk bersandar. Keduanya menangis seraya berpelukan. Regan yang baru saja selesai mengurus administrasi terbengong melihat sepupunya ada di sana. Setelah beberapa saat keduanya tampak tenang. Mereka akhirnya mengurai pelukannya. Lisa mengusap air mata Lucy, begitu pula sebaliknya. Tangan Lucy mengusap air mata Lisa. "Maafkan aku tidak ada di saat kamu butuh aku," lirih Lucy. Lisa menggelengkan kepalanya. "Aku tidak apa-apa, lihatlah aku baik-baik saja." Lisa berusaha tersenyum meskipun trauma yang Sean torehkan untuknya begitu membekas di hati Lisa. "Kamu udah laporin masalah ini?" Lucy menatap Lisa dan Regan bergantian. "Aku udah pasrahin semua sama Regan. Dia kan calon suami aku, jadi apapun keputusan yang dia ambil nanti aku ngikut aja," ucap Lisa dengan suara bergetar. Regan mengusap punggung Lisa agar bisa tenang. Regan tahu masalah yang ditimbulkan Sean begitu membekas pada diri Lisa. Lucy mangut-mangut mendengar jawaban Lisa. Dia tahu saat ini sahabatnya sedang berusaha terlihat baik-baik saja, tapi Lucy tidak ingin terlihat mengasihani Lisa agar dia tidak membuat mental Lisa semakin down. "Kapan pulang?" "Tunggu dokter visit dulu, nanti siang, setelah itu aku pulang." "Kalau gitu aku gak akan ganggu kamu. Sebaiknya gunakan waktu untuk beristirahat. Aku juga mau periksa ke dokter OB-GYN sebentar lagi. Aku duluan ya. Nanti kabari aku kalau ada apa-apa." Lisa mengangguk seraya tersenyum. Lucy memeluk sejenak lalu mengecup puncak kepala Lisa. "Duluan ya," pamit Lucy pada Regan. Lucy berjalan cepat meninggalkan ruang rawat inap Lisa. Saat sudah menjauh, Lucy menangis dalam diam. Dia paling tahu bagaimana rasanya pura-pura terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya dia sedang tertekan. Seperti itulah yang Lucy lihat dari Lisa saat ini. Lucy mengepalkan tangannya. Dia akan membuat perhitungan pada Sean karena telah membuat sahabatnya menjadi seperti ini. Marco berjalan cepat menyusul Lucy. Ia sedikit kaget saat melihat Lucy setengah berlari meninggalkan ruangan Lisa. "Nona, apa Anda baik-baik saja?" "Iya, aku baik-baik saja, tenanglah." Lucy menarik napas panjang dan membuangnya perlahan-lahan. Seperti itu berulang kali ia lakukan hingga perasaannya sedikit membaik. "Aku akan ke dokter OB-GYN, kamu kembali saja ke mobil."
ujar Lucy pada Marco. Pria itu mengangguk. Lucy langsung meninggalkan Marco. Namun ternyata Marco mengikuti Lucy. Dia tidak ingin kembali ke colongan karena nyawa Lucy begitu berharga untuknya. Tak lama Lucy di depan ruang praktek Dr. Abigail. Kini giliran dia dipanggil untuk periksa. Sebenarnya jadwal periksanya masih 1 minggu lagi. Namun Lucy sudah tidak sabar untuk memastikan apakah dirinya betul-betul hamil atau tidak. Nyonya Luciana, di sini tertulis harusnya Anda kembali 1 minggu lagi. Tapi jika Anda kemari sekarang berarti ada sesuatu kan? Iya dokter, saya hanya ingin kembali memastikan saja. Karena akhir-akhir ini saya merasa aneh dengan tubuh saya sendiri. Misalnya seperti apa? Tanya dokter itu. Saya jadi lebih gampang capek, sering tidur, bahkan saya sampai tidak bisa mengontrol nafsu makan saya dokter. Tutur Lucy. Dokter wanita parubaya itu tersenyum. Itu hal yang wajar saja menurutnya jika memang dalam kondisi hamil. Baiklah, mari sekarang saya periksa. Semoga saja janinnya sudah terlihat ya. Apa Anda ingat kapan terakhir kali Anda menstruasi? Saya lupa dokter, saya tidak terlalu memperhatikan. Kata Lucy. Seorang perawat menurunkan celana Lucy dan mengoleskan gel di perutnya. Dokter mulai menggerakkan prop ke atas dan bawa menggeserkan ke kiri ke kanan. Lalu segaris senyum tercetak jelas di bibirnya yang merah. Lihatnya nyonya, ini janin Anda sudah terlihat, ucap dokter Jafira. Lucy mencoba melihat ke arah layar LCD yang ada di atasnya, namun hanya ada titik hitam di sana. Alisnya bertaut karena bingung. Dokter Jafira tertawa. Yang Anda lihat itu titik yang kecil itu adalah janin Anda nyonya. Ukurannya masih sebesar biji kacang. Usianya diperkirakan 5 minggu berdasarkan ukurannya. Apakah Anda yakin dok? Pernikahan saya bahkan mungkin baru 6 minggu. Memang banyak pasangan yang sering bingung mengenai usia kandungan. Tapi ketepatan perhitungan kehamilan diambil dari hari pertama haid terakhir, bukan dari kapan pasangan bersenggama. Maka dari itu sangat penting mengetahui kapan siklus menstruasi Anda. Untuk tanggalnya saya tidak bisa mengingatnya, tapi menstruasi saya sepertinya 2 atau 3 minggu sebelum saya menikah. Setelah itu saya tidak mendapatkannya lagi. Saya pikir ini seperti biasanya, jadi saya tidak terlalu mengingatnya. Jika tahu ini penting saya akan mencatatnya, ucap Lucy penuh penyesalan. Tidak apa-apa, itu hanya sekedar perhitungan. Jika dilihat dari berat dan panjang janin diperkirakan usia kandungan Anda 5 minggu. Dr. Jafira begitu sabar dan ramah dalam menjelaskan mengenai perkembangan janin dari minggu ke minggu hingga Lucy cukup mengerti. Akhirnya Lucy keluar dari ruangan dokter dengan membawa berkas pemeriksaan. Marco segera mendekati Lucy. Biar saya saja yang mengurus administrasinya Nona. Tapi saya juga harus menebus vitamin itu. Lucy tetap mempertahankan berkasnya di tangan. Biarkan saya yang melakukannya Nona. Sejak tadi saya tidak melakukan apa-apa. Baiklah jika kamu memaksa. Lucy melepaskan berkasnya dan duduk di ruang tunggu. Sembari menunggu Lucy melihat ponselnya namun sama sekali tidak ada panggilan dari suaminya. Dia berniat ingin memberikan kejutan pada Delano, sekalian menunjukkan hasil USG-nya.